Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami sangat bersyukur atas hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa kami bisa masuk hadirat-Mu dimanapun, kapanpun Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kebebasan. Jadi pagi ini kalau ada gangguan apapun, kalau ada distraksi, kalau kesulitan, Tuhan tolong membantu kami memandang kembali hanya kepada Engkau. Kami mau fokus hanya kepada Engkau pagi ini. Itu Tuhan yang layak dapat semua pujian kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke, bulan ini kita sudah membahas pemuridan. Dan minggu pertama kita membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus. Bagaimana kita kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita harus menjawab panggilan Yesus, kita harus menerima undangan dari Dia untuk menjadi muridnya. Kita harus menyangkal diri, harus memikul salib kita sendiri setiap hari. Dan kita tidak bisa menyerah. Kita harus tetap setia padanya. Nah, apa kita berarti bahwa kalau kita pernah gagal atau meragukan kebaikannya, kayak kita bukan muridnya lagi? Tidak. Ini berarti ketika kita gagal, ketika kita meragukan kebaikannya, kita masih tidak meninggalkannya. Ini berarti kita tersungkur di kakinya. Dan minta tolong Dia supaya Dia bisa membantu kita lebih mengerti. Supaya kita bisa dihibur olehnya. Supaya Dia bisa membuktikan dirinya kepada kita. Dan minggu kedua kita mendengar dari Bang Ed. Dia sharing tentang kita sebagai murid Yesus harus bertekun belajar. Selalu belajar, tidak berhenti belajar. Dan kalau kita mau mencapai hal ini, kalau kita mau selalu belajar, tidak berhenti belajar, kuncinya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Karena kalau kita tidak rela dikoreksi, atau tidak berpikir bahwa, oh ya, aku tidak butuh apapun, aku sudah ada kayak semua jawaban. Kita sebenarnya tidak bisa kayak menjadi murid Yesus. Kita harus bertekun belajar sama Yesus. Dan inilah intinya untuk selalu belajar dan menjadi murid Yesus kan. Bukan supaya kita bisa kayak menjadi lebih pintar atau bisa kayak tambah huruf di belakang nama kita. Tapi supaya kita bisa menjadi lebih seperti Yesus. Supaya kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain seperti Yesus secara radikal. Supaya kita bisa berjalan sama seperti Dia berjalan. Seperti dibilang di 1 Yohanes 2:6.
Kalau ada yang bilang bahwa dia kayak kita di dalam dia dan dia di dalam kita harus berjalan sama seperti dia berjalan. Atau versi lain bilang kita harus hidup sama seperti hidup. Bukan mirip dengan kayak dia berjalan, tapi sama seperti dia berjalan. Sama seperti dia hidup. Bisa bayangkan ini. Kalau kita hidup sama seperti Yesus hidup. Apa yang akan terjadi? Orang-orang di sekitar kita akan dibebaskan. Orang-orang di sekitar kita akan disembuhkan. Orang-orang di sekitar kita akan jatuh cinta sama dia. Saat kita mengakhiri seri ini tentang pemuridan pagi ini, aku sangat menyadari pentingnya kita dimuridkan oleh orang lain. Yang paling penting, seperti kita sudah bahas, itu kita dimuridkan oleh Yesus langsung. Tetapi sangat penting dalam kehidupan orang percaya untuk dimuridkan oleh orang lain juga. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang ada hubungan yang nyata sama Yesus. Jadi, hari ini kita akan mengakhiri seri ini dengan membahas 2 cara yang kita bisa dimuridkan. Oleh satu orang lain, seperti mentor, dan melalui komunitas. Mari kita mulai dengan komunitas. Ibrani 10, ayat 24 sampai 25. Marilah kita memikirkan bagaimana kita dapat saling menguatkan untuk menunjukkan kasih dengan perbuatan baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan bersama, seperti yang dilakukan beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menguatkan, sebab hal itu semakin penting sebagaimana kamu melihat hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Di sini Paulus sedang memperingatkan jemaat di Efesus untuk tidak berhenti bertemu bersama. Sepertinya ada beberapa orang yang kayak menjauhkan dirinya dari komunitas. Nah, kita tidak tahu alasannya mereka menjauhkan dirinya. Tetapi kita pasti tahu bahwa ini masih menjadi masalah sampai sekarang. Ada banyak orang yang menganggap dirinya Kristen, tetapi mereka tidak melihat pentingnya untuk tetap dalam komunitas yang sehat. Ini sangat sedih, saudara. Kita tidak pernah akan mencapai keutuhan rohani tanpa komunitas. Nah, apa kita bisa memiliki hubungan sama Yesus tanpa komunitas? Pasti. Kalau kita kayak percaya dalam hati kita dan mengakui dengan mulut kita bahwa dia adalah Mesias, dia juru selamat, dia adalah anak Allah, apa kita akan diselamatkan? Yes, pasti. Tetapi kita tidak akan mencapai keutuhan rohani kita tanpa komunitas. Tuhan menciptakan kita untuk berada dalam komunitas. Ketika manusia yang pertama diciptakan, Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Hal ini bukan hanya tentang kayak pasangan atau pernikahan. Firman Tuhan ini juga berarti semua manusia diciptakan untuk bersama orang lain. Tidak baik bagi seseorang untuk hidup sendiri berartinya. Nah, kalau dalam konteks pemuridan, kenapa komunitas begitu penting?
Kalau kita datang kembali ke Ibrani 10, Paulus mendorong kita untuk memikirkan bagaimana kita dapat saling menguatkan untuk menunjukkan kasih dengan perbuatan baik. Ini sangat penting. Ketika kita sedang dimuridkan, itu berarti kita sedang diajarkan, kan? Dan kalau kita ingat dari 2 minggu lalu, itu lebih dari pengetahuan, tetapi itu juga berarti kita melakukan apa yang kita lihat dilakukan. Jadi, ketika kita melihat tindakan kasih ditunjukkan dalam komunitas kita, itu seharusnya mendorong kita untuk bertindak juga. Dalam komunitas yang sehat, kita memberikan contoh yang baik satu sama lain. Dan hal ini seharusnya menular. Seharusnya kayak menyebar ke seluruh komunitas kita. Tindakan kasih kita seharusnya saling menginspirasi. Amsal 27, ini ayat yang sangat terkenal. Itu bilang, besi menejamkan besi, orang menejamkan sesamanya. Ini bukan hanya tentang akuntabilitas dalam hubungan, tetapi kita juga dikuatkan atau ditajamkan dengan melihat orang lain melakukan perbuatan baik. Cara bagaimana mereka mengasihi satu sama lain. Cara bagaimana mereka menguatkan dan encourage satu sama lain. Aku diingatkan tentang keluarga Kums. Sepertinya mereka selalu ada orang di rumah. Kayak mereka selalu bersedia untuk mendengar, selalu bersedia untuk masuk ke dalam kesulitan orang lain, dan kayak berjalan melalui api bersamanya. Aku tahu karena aku tinggal di kayak jalan yang sama, dan setiap kali aku lewat, aku lihat ada orang di dalam dan pintunya selalu terbuka. Aku sangat dikuatkan, aku sangat terinspirasi karena mereka. Aku diingatkan tentang Pak Sony. Dia sudah menjadi figur ayah bagi satu anak yang tinggal di lingkungannya. Dia sudah memberikan contoh yang sangat baik bagi dia. Untuk bagaimana bisa mengasihi Tuhan dan bagaimana bisa mengasihi orang lain. Dia ajak dia ke sini setiap hari Minggu supaya dia bisa beribadah sama kita. Supaya dia bisa memiliki komunitas yang sehat. Aku sangat terinspirasi dan sangat dikuatkan olehnya. Aku diingatkan tentang si Wendy. Dia juga ajak satu anak setiap hari Minggu ke sini supaya dia bisa beribadah sama kita juga, supaya dia bisa memiliki komunitas yang sangat sehat. Atau si Johan, dia sering ke rumah sakit untuk melayani pasien-pasien di sana yang sangat bergumul secara mental, dan berdoa sama mereka, menghabiskan waktu sama mereka. Aku sangat terinspirasi, sangat dikuatkan karena mereka. Perbuatan mereka mendorong aku untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik sebenarnya. Inilah pemuridan dalam komunitas. Saling membantu, saling menguatkan. Saling mendorong dan saling menejamkan. Pemuridan itu life on life gitu. Jadi kalau ada komunitas yang sehat seperti ini, kita bisa mengajar satu sama lain dengan memberikan contoh yang baik. Dengan hidup sebagaimana seharusnya seorang murid Yesus hidup.
Baik. Cara lain yang kita bisa dimuridkan selain komunitas adalah dengan mentor, melalui mentor. Berarti kita bisa dimuridkan oleh satu orang yang bisa dipercaya untuk menasihati secara rohani dan secara praktis. Gembalaku, si Pak Robert di San Diego, dia bilang ini ke aku, jangan pernah percaya sama pemimpin yang tidak tunduk pada atasnya sendiri. Kenapa? Maksudnya, jangan percaya pada pemimpin yang tidak sedang dimuridkan atau tidak punya mentor. Alasannya, karena kalau mereka tidak rela dikoreksi, dimintai pertanggungjawaban, atau tidak mau belajar dari orang lain, mereka tidak bisa dipercaya untuk memimpin orang lain. Seperti yang dibagikan Bang Ed minggu lalu. Seorang murid sejati tidak pernah berhenti belajar. Dan kuncinya adalah kerendahan hati. Ibrani 13:7 bilang, ingatlah para pemimpinmu yang mengajar firman Tuhan kepadamu. Perhatikanlah cara hidup mereka dan contohilah iman mereka. Wow. Berarti jangan pernah mencapai titik di hidupmu di mana kamu berpikir tidak lagi membutuhkan ajaran, bimbingan, atau nasihat. Itu tempat yang sangat berbahaya, saudara. Ketika aku pertama kali mulai mengikuti Yesus, aku dimuridkan oleh temanku, Pak Jeff. Dia salah satu pastor dan juga direktur sekolah pemenanan gereja di All Peoples di San Diego. Dia baru pindah ke Afrika Selatan sebenarnya supaya dia bisa melayani gereja All Peoples di sana. Tetapi dia memuridkan aku selama beberapa tahun sampai aku pindah ke Indonesia. Nah, seperti apa pemuridan bagi kami? Sebenarnya itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Itu hanya life on life gitu. Aku menghabiskan waktu bersamanya setiap minggu mengamati cara hidupnya. Mengamati kayak cara bagaimana dia membesarkan anak-anaknya. Mengamati cara bagaimana dia memperlakukan istrinya. Dan aku mendengarkan kebijaksanaannya. Dan akhirnya, aku mulai melakukan apa yang aku lihat dia lakukan. Aku mulai pimpin life group. Aku mulai memberitakan Injil kepada orang lain. Aku mulai mengasihi keluargaku dalam cara yang berbeda dari sebelumnya. Secara lebih intensional. Aku melakukan apa yang dia lakukan. Nah, baru sebelum aku pindah ke sini, aku mulai dimuridkan oleh Pak Robert. Dan sampai hari ini aku dimuridkan dia. Mungkin terlihat sedikit berbeda daripada pemuridan aku sama Pak Jeff, karena aku tidak bisa kayak benar-benar bersama Pak Robert setiap minggu, secara fisik. Tetapi 2 kali sebulan, kita telepon, saling curhat, saling mendoakan, dan aku dapat hikmat dari dia. Itu sangat penting bagi aku.
Karena aku sangat percaya kalau aku tidak ada kayak pemimpin seperti itu yang memuridkan aku tidak bisa dipercaya untuk memuridkan orang lain. Aku tidak mau kayak mencapai titik di hidupku di mana aku tidak butuh kamu lagi. Akhirnya aku sampai. Ada banyak contoh di Alkitab di mana satu orang tertentu dimuridkan atau belajar di bawah satu orang lain. Contohnya, Yitro, dia memuridkan Musa. Akhirnya Musa memuridkan Yosua. Ada lagi, Elia dan Elisa, Eli dan Samuel, Naomi sama Ruth dan Paulus sama Timotius dan lain-lain. Nah, walaupun kata mentor atau memuridkan mungkin tidak dipakai di konteks ini, tetapi kalau kita baca cerita mereka itu jelas sekali ini adalah hubungan pemuridan. Satu orang belajar dari satu orang lain, memperhatikan bagaimana dia menjalani hidupnya, menerima hikmat rohani darinya, dan akhirnya melakukan apa yang dia lakukan. Nah, dua bentuk pemuridan ini, melalui komunitas dan melalui mentor, sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sangat penting. Sebagai tubuh Kristus, kita diharapkan untuk saling menajamkan, saling menguatkan, dan saling mengajar. Tuhan menempatkan kita masing-masing di komunitas ini untuk alasan yang lebih besar daripada sekedar datang ke gereja dan melayani ketika itu nyaman bagi kita. Kita ada di sini bukan hanya untuk kayak worship atau sekolah minggu untuk anak-anak kita. Kita ada di sini untuk menguatkan dan menunjukkan kasih Yesus satu sama lain secara radikal. Kita ada di sini untuk mengangkat satu sama lain ketika saudara kita jatuh. Kalau ada satu saudara yang sedang bergumul di sini, itulah alasan kamu ada di sini. Untuk membantu dia. Kalau ada saudara yang kurang mengerti atau belum dewasa dalam hal rohani, itulah alasan kamu ada di sini. Supaya kamu bisa memuridkan dia, bisa membantu dia lebih mengerti. Maaf ya, tapi kalau saudara datang ke sini untuk dirimu sendiri, supaya bisa merasa lebih baik tentang dirimu sendiri, supaya merasa lebih enak, gitu. Mungkin karena itu kayak ya seharus dilakukan oleh orang Kristen yang baik. Kamu ada di sini untuk alasan yang salah. Mungkin berat untuk didengarkan, tapi itu benar. Tujuan gereja mula-mula adalah untuk memperlengkapi orang lain atau orang percaya untuk pelayanan melalui pemuridan dan pengajaran. Supaya kerajaan surga bisa dimajukan di bumi ini.
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menolong satu sama lain, dan berdoa bersama. Itu tujuan gereja mula-mula. Kalau nggak percaya, bisa dibaca di Kisah Para Rasul. Apalagi di pasal 2. Dan itulah tujuan kita di All People's Church. Kita adalah terang dunia. Kita bertindak berbeda dari dunia. Kita mengasihi secara radikal. Kita berbagi kasih yang sudah diberikan kepada kita, kepada orang lain. Kita berkomitmen untuk saling membantu ketika orang lain jatuh. Bukan sekedar kayak bergosip tentang berharap mereka bisa memperbaiki hidupnya sendiri. Sangat susah bagi aku. Sebenarnya hatiku sangat sakit ketika aku mendengar hal-hal seperti ini. Kayak gosip-gosip gitu. Oh ya, lihat mereka. Semoga suatu hari mereka akan kayak figure it out. Semoga suatu hari mereka akan kayak perbaiki hidupnya. Itulah tugasmu. Kita tidak bisa tunggu sampai kayak suatu hari mereka akan akhirnya kayak semakin baik. Itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus. Kalau satu dari kita jatuh, kita tidak tunggu sampai mereka bisa kayak ya bangun sendiri, atau sampai ada orang lain yang datang untuk membantu. Kita tidak kayak terus kayak mengejeknya atau bergosip tentang mereka. Itu tidak akan membantu. Itu bukan tubuh Kristus. Ini alasannya kita ada di sini, di komunitas ini. Saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling mengajar. Ya, aku ada di sini, di panggung ini, di tikar ini, untuk berkhotbah, ya. Dan ya, aku kayak gembala di sini, aku sangat bersyukur. Tetapi aku tidak bisa mengajar kalian sendiri. Aku tidak cukup pintar. Ada banyak dari kalian di sini yang penuh dengan hikmat yang berbeda dari yang aku miliki. Ada banyak dari kalian di sini yang memiliki karunia Roh Kudus yang aku tidak miliki. Makanya kita harus saling membantu, kita harus saling menguatkan, saling mengajar. Ketika kita berkomitmen untuk membangun budaya pemuridan di komunitas kita, kita secara bersamaan memilih untuk saling membangun, saling membantu, saling menguatkan. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Bisakah kita berkomitmen untuk melakukan ini bersama? Itu pertanyaanku. Apa kita bisa membuat komitmen untuk melakukan ini bersama? Membangun pemuridan,
membangun budaya pemuridan di sini supaya orang-orang, supaya jemaat ini benar-benar bisa dikuatkan, bisa dibantu. Harapanku adalah supaya setiap dari kita di sini bisa menjadi lebih seperti Yesus. Apapun harganya, tidak peduli harganya. Aku sangat percaya bahwa setiap dari kita di sini, kalau sudah kayak mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah anak Allah, kita percaya dalam hatinya, kita sudah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang sedang memurnikan kita. Jadi maksudku, semua dari kita di sini sudah ada potensi full untuk menjadi seperti Yesus, sama seperti Yesus yang tertulis di 1 Yohanes 2. Semua kita rela, seharusnya rela, tapi maksudku, semua kita mampu untuk berjalan sama seperti dia berjalan. Hidup sama seperti dia hidup. Baik, oke. Mungkin saat aku berbicara, ada sesuatu yang muncul dalam hatimu. Mungkin saudara menyadari bahwa, waduh, aku sebenarnya datang ke gereja dengan motivasi yang salah. Atau, waduh, pasti ada kesombongan di sini karena aku tidak rela untuk dimuridkan oleh orang lain. Aku tidak rela untuk belajar di bawah orang lain. Apapun itu, aku mau undang semua kita untuk berdoa sekarang di dalam hatimu sendiri. Dan kita mau memproses hal ini sama Tuhan. Dan kalau tidak ada sesuatu yang muncul di hatimu, ya mintalah dari Tuhan. Tuhan, apa langkahku yang selanjutnya? Tuhan, tolong mengungkapkan apa yang benar-benar dalam hatiku sekarang. Tolong tunjukkan aku apa yang di dalam hatiku sekarang. Ingatlah saudara, inti dari seri ini, dari pemuridan, itu supaya kita bisa menjadi lebih seperti Yesus. Dan kita bisa mengasihi orang lain sama seperti Yesus. Itu saja.
Nah, kalau ada saudara di sini yang belum dimuridkan atau belum ada mentor, silakan berdoa tentang hal itu juga. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa dalam hidupku bisa memuridkan aku? Aku mau menjadi lebih seperti Engkau. Lebih rendah hati. Baik, satu lagi. Mungkin ada satu orang dalam hidupmu yang saudara bisa memuridkan. Aku tahu mungkin biasa untuk semua dari kita untuk tidak percaya diri. Oh, aku tidak punya kayak hikmat seperti itu. Aku belum cukup pintar. Jangan percaya kebohongan itu. Tuhan menciptakan kamu secara luar biasa, secara unik. Dan Roh Kudus sudah memberikan karunia yang luar biasa kepada setiap dari kita masing-masing. Dan silakan kayak pikirkan di luar tempat ini. Mungkin ada orang di tempat kerjamu, di sekolah, dimanapun. Siapa yang aku bisa memuridkan? Dan jangan berpikir terlalu keras juga. Kalau kata memuridkan itu kayak kalau itu menakutkanmu nggak apa-apa. Intinya begini, ada orang nggak di dalam hidupku yang aku bisa kayak sering membantu dalam hal rohani, dalam hal praktis juga, supaya dia bisa menjadi lebih seperti Yesus. Silakan bertanya kepada Tuhan.